Pernah nggak sih kamu lihat saham yang harganya, ya ampun, lebih murah dari segelas es kopi susu? Nah, kita lagi ngomongin saham Mira yang harganya super rendah. Di sesi kali ini kita bakal bedah bareng-bareng apa beneran ini harta karun yang kelewat atau malah jebakan Batman yang siap bikin boncos. Yuk, kita cari tahu sama-sama. Nah, pas kita lihat saham harganya cuma puluhan perak, pasti langsung kepikiran kan, wah ini kesempatan borong aset murah nih. Atau malah, jangan-jangan ini tanda bahaya ya. Ini pertanyaan yang wajar banget, dan emang itu yang harus kita jawab pertama kali. Oke, untuk bisa jawab itu, kita nggak bisa cuma lihat harganya. Kita mesti kenalan dulu sama perusahaannya. Mira ini sebenarnya bisnisnya apa sih? Inti bisnisnya sebenarnya simpel dan sering kita lihat di jalanan, truk-truk besar. Ya, Mira ini pemain di sektor logistik. Lebih spesifiknya lagi, mereka jagonya angkut-angkut semen. Nah, spesialisasi di semen ini penting banget buat kita catat. Karena ini bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa jadi kelemahan. Dan perlu dicatat ya, mereka ini bukan anak kemarin sore. Berdiri dari tahun 1979, Mira ini udah makan asam garam lah istilahnya. Udah ngelewatin berbagai macam krisis ekonomi di Indonesia. Ini nunjukin kalau mereka tahan banting. Tapi, di sisi lain, ini juga bisa berarti model bisnisnya mungkin udah agak tua dan perlu modernisasi. Oke, bisnisnya udah kebayang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial buat kita sebagai investor. Yuk kita intip rekam medis keuangannya. Sehat atau enggak sih perusahaan ini? Kalau kita lihat laporan keuangannya, jujur gambaran awalnya agak campur aduk. Pendapatannya turun sedikit, sekitar 4%, dan mereka masih rugi, sekitar 8 miliar rupiah. Tapi, ada tapinya nih, kerugiannya itu sebenarnya menyusut 11% dibanding tahun lalu. Ada perbaikan meskipun kecil. Nah, ini dia yang bikin ceritanya jadi aneh banget dan mungkin menarik. Lihat angka ini. Laba kotornya atau gross profit loncat lebih dari 5.000%. Gila kan? Saya ulang ya, 5.000%. Gimana ceritanya coba? Ini kan jadi kayak teka-teki ya. Kok bisa laba kasarnya meledak gitu, tapi begitu dihitung-hitung semua biaya sampai bawah, kok akhirnya masih rugi juga? Aneh kan? Jawabannya itu ada di sini. Jadi gini, bayangin kamu jualan kopi. Di satu sisi, kamu berhasil dapat biji kopi dengan harga super murah, jadi untung dari tiap cangkir itu gede banget. Nah, itu yang Mira lakukan dengan menekan beban pokok pendapatannya. Keren. Tapi di sisi lain, biaya sewa tempat, gaji barista, listrik, itu semua bengkak. Jadi untung gede dari kopi tadi habis buat bayar biaya-biaya operasional itu. Paham kan logikanya? Oke, keuangannya emang bikin pusing. Tapi, sekarang kita masuk ke daya tarik utama dari saham ini. Kenapa sih orang-orang masih ngelirik Mira meskipun kinerjanya begitu? Jawabannya satu kata, valuasi. Gimana cara ngukur murah atau mahalnya? Kita biasa pakai metrik namanya price to book atau PB ratio. Gampangnya gini deh, PB itu ngebandingin harga saham di pasar sama nilai aset bersih perusahaan di pembukuan. Kalau angkanya di bawah 1, artinya, kita bisa beli perusahaan itu lebih murah dari total nilai asetnya. Kayak beli rumah dengan diskon gede dari nilai tanah dan bangunannya. Nah, ini dia amunisinya para investor yang optimis sama Mira. Lihat deh, per bibit Mira itu cuma 0,60 kali. Bandingin sama rata-rata industrinya yang 1,25 kali. Jauh banget kan? Artinya, kita bayar cuma sekitar 60% dari nilai buku asetnya. Ini yang namanya diskonnya dalam banget. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Pasar saat ini ngehargain perusahaan Mira ini jauh lebih rendah daripada nilai aset-aset fisik yang mereka punya, seperti truk-truknya. Kalau kamu pernah dengar istilah value investing, nah inilah contoh klasiknya. Mencari aset yang dijual dengan harga miring. Tapi, tunggu dulu. Kayak pepatah bilang, kalau sesuatu kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya emang begitu. Valuasi murah itu seringkali ada udang di balik batunya. Investor yang cerdas itu nggak cuma lihat diskonnya, tapi selalu nanya, risikonya apa? Yuk kita balik medalinya. Setidaknya ada 3 red flag atau lampu kuning yang harus kita perhatikan banget di sini. 1. Status pemantauan khusus. Ini bukan main-main. Ini dari bursa langsung, artinya perusahaan ini dalam pengawasan ketat. 2, yaitu tadi, mereka masih bakar duit, belum untung. Dan 3, ketergantungan mereka sama satu sektor doang, yaitu semen, yang lagi nggak bagus-bagus amat kondisinya. Oke, kita udah lihat sisi terangnya, kita juga udah lihat sisi gelapnya, sisi peluang dan sisi risiko. Sekarang gimana?
Yuk kita timbang-timbang semuanya biar bisa ngambil keputusan yang lebih matang. Jadi, ini intinya pertempuran dua kubu pemikiran. Kubu optimis atau bull bilang, "Hey, ini valuasinya murah gila di bawah nilai asetnya. Ada potensi bangkit." Sementara kubu pesimis, si bear, bales, "Murah sih murah, tapi perusahaannya rugi melulu dan lagi diawasin bursa. Bahaya." Terus, apa dong yang bisa bikin Mira ini turn around? Apa pemicunya? Nah, harapannya ada di sini. Kalau industri semen dan infrastruktur bangkit lagi, yang diprediksi beberapa analis bisa terjadi di tahun 2026, Mira bisa banget ikut terangkat. Nah, inilah pertaruhan yang diambil investornya. Jadi, kalau kita simpulkan, Mira ini masuk ke dalam kotak investasi yang namanya high risk, high reward. Jelas ya, ini bukan saham buat dana darurat atau dana pendidikan anak. Potensi cuan gede di sini jalannya barengan sama resiko kehilangan semuanya. Ini dua sisi dari koin yang sama. Nah, setelah kita bedah semua ini, bolak-balik dari potensi sampai risikonya, pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan profil resiko imbal hasil yang setinggi ini, apakah saham seperti Mira punya tempat di portofolio Anda? Cuma Anda yang bisa jawab.